supaya tertib dalam belajar mengenai materi masalah transportasi. Udah bisa dimulai? Siap, Pak Haji. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu yang terhormat Ibu Elis Ratnawi Bulan selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran matematika terapan. Yang saya hormati teman-teman semuanya. Selamat pagi. Hari ini kita bertiga selaku dosen yang bertugas untuk menjelaskan mengenai masalah transportasi. Sebelumnya ada yang udah tahu masalah transportasi? Belum. Oke, kalau belum tahu, mohon dengan tertib kita perhatikan materinya. Siapa tahu nanti teman-teman bisa menerapkan masalah transportasi ini di kehidupan sehari-hari. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Ini ada anggota kelompoknya. Pertama saya Haji Andriansyah dengan NIM 1217010009. Dan saya Amelia Sani dengan nomor induk mahasiswa 121701014. Dan saya Deni Apriliani dengan NIM 1217003. Oke, yang pertama nih kita bahas mengenai masalah transportasi. Nah, di sini masalah transportasi itu apa sih, Bu? Nah, masalah transportasi itu masalah optimasi dalam riset operasi. Tujuannya untuk apa? Untuk menentukan cara yang paling efisien untuk mengirimkan barang. Nah, barangnya itu berupa apa sih, Bu? Nah, berupa sumbernya itu dari pabrik atau gudang. Nah, tujuannya kemana? Nah, ditujukan ke pasar atau pelanggan. Dan masalah transportasi ini juga meminimalkan total biaya pengiriman stabil ya teman-teman, dan di setiap tujuan tidak melebihi kapasitas di setiap sumber. Lanjut Pak Haji. Nah, di sini ada komponen-komponen masalah transportasi nih. Yang pertama itu ada supply. Supply itu apa sih, Bu? Nah, supply itu jumlah barang yang tersedia di setiap sumber. Nah, ada juga demand. Demand itu jumlah barang yang dibutuhkan di setiap tujuan. Nah, untuk biaya transportasi, biaya per unit barang yang dikirim dari setiap sumber ke tujuan. Teman-teman mohon diperhatikan ya. Nah, di sini juga ini ada model masalah transportasi. Nah, XIJ ini untuk apa sih, Bu? Nah, XIJ ini jumlah barang yang harus diangkut dari I ke J. Nah, untuk CIJ ini biaya angkut per unit barang dari I ke J. Nah, ada juga S1 nih. Ini tuh banyaknya barang yang tersedia. Nah, ini DJ itu permintaan ya, teman-teman. Nah, biar lebih memahami nih, kita langsung aja ke contoh soal. Di mana soalnya itu gandum dipanen di Midwest dan disimpan dalam cerobong butir. Gandum. Nah, memasok 3 penggilingan tepung yang berlokasi di Chicago, Louis, dan Cincinnati. Nah, butir gandum tersebut dikirim ke penggilingan dengan menggunakan gerbong setiap bulannya. Tiap gerbong butir gandum dapat memasok penggilingan sejumlah ton gandum. Nah, ini itu permintaannya ya teman-teman, ini persediaannya. Nah, di sini ada Kansas City itu 150 dan Omaha itu 175 dan Des Moines itu 275. Nah, ini tuh totalnya itu ada 600 ton. Dan ada juga nih penggilingan di Chicago ini 200, si Louis ini 100 dan si Cincinnati ini 300 ya teman-teman. Oke, untuk ini jumlah yang ditawarkannya teman-teman. Nah, yang ditanyakannya itu biaya transportasi minimum. Mari kita lanjut. Nah, di sini kita menggunakan metode Northwest Order dulu ya teman-teman. Dan ini tuh metode apa sih, Bu? Jadi ini tuh metode di paling ujung kiri ya. Itunya tuh dicarinya tuh kota
sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Dan yang ketiga itu bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Nah, kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai dengan demand. Terus suplainya habis dan terpenuhi. Nah, di sini itu ada ini ya biayanya, bisa dilihat ya teman-teman. Biar ini kita langsung aja ya. Sebentar ya teman-teman. Nah, di sini kita tulis dulu nih tujuannya. Ini dari A, B, C, dan di sini itu pemasok ya. Ini tuh ada asal. Nah, ini ada 1, 2, 3. Ini penambahan ya teman-teman. Mungkin sekian dari Ibu Neri ya. Selanjutnya ada Ibu Amel. Kepada Ibu Amel boleh. Ibu Amel.
di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi Pocket Approximation Method. Nah, PAM ini adalah sebuah teknik heuristik yang digunakan untuk dalam masalah transportasi untuk menentukan solusi optimal, solusi awal yang mendekati optimal. Nah, metode ini bertujuan untuk mengoptimalkan biaya total transportasi dengan memperhitungkan perbedaan biaya transportasi antara rute-rute yang tersedia. Nah, metode PAM ini lebih sederhana daripada metode-metode yang lain karena metode PAM ini tidak menggunakan closed path atau jalan tertutup. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menyelesaikan metode Pocket Approximation. Nah, yang pertama yaitu tentukan biaya penalti untuk tiap baris dengan cara mengurangkan biaya sel terendah dengan baris terhadap biaya sel terendah kedua. Jadi dikurangi gitu. Selanjutnya kita tentukan biaya penalti untuk tiap kolom dengan cara mengurangkan biaya sel terendah pada kolom terhadap biaya sel terendah berikutnya pada kolom yang sama. Nah, langkah yang kedua yaitu pilih baris atau kolom yang memiliki biaya penalti yang paling besar. Selanjutnya langkah ketiga, alokasi sebanyak mungkin ke sel visible dengan biaya transportasi terendah pada baris atau kolom dengan biaya penalti tertinggi. Langkah keempat yaitu semua biaya penalti harus dihitung kembali dengan menghilangkan biaya penalti tertinggi. Dan langkah kelima, kita ulangi langkah pertama, kedua, ketiga, dan keempat sampai semua kebutuhan terpenuhi. Nah, langsung saja ya, biar teman-teman semuanya mengerti, kita langsung saja pada contoh soal. Untuk soalnya sendiri yaitu sama dengan model yang pertama yang dijelaskan oleh Ibu Neni. Nah, ini merupakan bentuk dari model approximation method. Nah, di sini merupakan fungsi tujuannya di mana Z sama dengan 6x1A ditambah 8x1B ditambah 10x1C ditambah 7x2A ditambah 11x2B ditambah 11x2C ditambah 4x3A ditambah 5x3B ditambah 12x3C. Nah, langsung saja ya. Langkah yang pertama itu tadi apa? Ada yang tahu tidak? Nah, langkah yang pertama itu kita cari selisih dari tiap baris dan tiap kolom. Nilai terkecil dari baris pertama berapa? Nah, selanjutnya nilai terkecil kedua yaitu berapa? 8. Jadi 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Selanjutnya pada baris kedua nilai terkecilnya yaitu 7. Dan nilai terkecil kedua 11. Jadi 11 dikurangi 7 sama dengan 4. Dan pada baris ketiga juga nilai terkecilnya 4 dan nilai kedua terkecilnya yaitu 5. Jadi 5 dikurangi 4 sehingga mendapatkan selisih yaitu 1. Nah, setelah kita menyelesaikan selisih pada baris, kita juga tentukan selisih pada kolom. Nah, untuk menentukan selisih pada kolom juga sama ya. Sama seperti cara menentukan selisih pada baris, yaitu 6 dikurangi 4 sama dengan 2, seperti itu. Nah, pada kolom kedua yaitu kolom B, kita mendapatkan selisih 3 dan pada kolom C kita mendapatkan selisih 1. Nah, setelah kita menentukan selisih pada kolom dan baris, kita pilih apa? Ada yang tahu tidak? Pilih apa? Pilih nilai selisih yang paling besar. Nah, di sini tuh nilai selisih yang paling besar ada pada baris kedua yaitu 4. Selanjutnya kita pilih pada baris kedua itu nilai terkecilnya berapa? 7. Nah, nilai terkecilnya 7 dan kita lihat nilai di permintaan dan juga masukkan nilai yang terkecil yaitu ada pada 175 kan. Jadi kita 175, kita coret 175 dikurangi 175 jadi 0, terus 200 dikurangi 175 jadi 25.
Nah, selanjutnya kita tentukan kembali selisih dari tiap kolom dan baris sehingga kita mendapatkan selisih pada baris pertama yaitu 2, selisih pada baris kedua yaitu tidak ada, selisih pada baris ketiga yaitu 1, selisih pada kolom A yaitu 2, selisih pada kolom B yaitu 3, dan selisih pada kolom C yaitu 2. Selanjutnya, setelah kita tentukan selisih pada setiap kolom dan setiap baris, kita lakukan apa? Jadi setelah kita tentukan selisih pada kolom dan setiap baris, kita tentukan nilai selisih yang paling besar. Nah, nilai selisih yang paling besar itu 3. Setelah itu kita tentukan nilai dari kolom B yang terkecil. Nah, nilai dari kolom B yang terkecil itu ada 5. Lalu kita lihat nilai permintaan dan juga pasokan. Kita lihat nilai terkecilnya. Nah, 100 dibandingkan dengan 175 lebih kecil yang mana? 100. Jadi kita 100 kurangi 100 berarti 0. 175 dikurangi 100 berarti 75. Oke. Nah, karena ini sudah 0, jadi kita yang kolom ini tuh dicakra saja. Selanjutnya kita tentukan selisih baris dan kolom. Nah, untuk selisih pada baris pertama yaitu 4, pada baris kedua tidak ada, pada baris ketiga yaitu 8, pada kolom pertama yaitu 2, pada kolom ketiga tidak ada, dan pada kolom kedua tidak ada, dan pada kolom ketiga yaitu 2. Nah, setelah kita menentukan selisih pada baris dan kolom, selanjutnya kita tentukan apa? Masih? Nah, ya benar, selisih terbesar. Nah, selisih terbesar pada kolom dan baris itu ada di mana? Ada kolom berapa? Ya, 8. Nah, selisih terbesar ada pada baris ketiga yaitu 8. Kita pilih apa? Ya, pilih nilai yang terkecil. Nilai yang terkecil 4 sama 12 kan lebih kecil 4. Jadi kita pilih 4, terus kita lihat nilai permintaan sama nilai pasokan. Nilai permintaannya tuh 25. Nilai pasokannya 175. Karena nilai permintaan lebih kecil, jadi kita pilih nilai permintaan. Jadi 25 dikurangi 25 jadi 0, dan 175 dikurangi 25 jadi 150. Jadi kita cakra pada kolom yang A. Selanjutnya, semangat Ibu. Selanjutnya kita tentukan apa? Langkah pertama yang tadi. Selisih, ya. Kita tentukan selisih baris dan juga kolom. Nah, karena pada baris ini sudah tidak ada selisih, dan kebetulan pada kolom ini ada selisih pada kolom C, yaitu 2. Kita tentukan nilai mana yang lebih kecil dari 10 atau 12? Nilai 10. Nah, nilai 10 kan yang terkecil. Kita lihat nilai di permintaan dan juga pasokannya. Nilai di permintaannya tuh ada 150 dan di pasokannya tuh ada 300. Karena 150 dikecil dari 300, kita pilih yang 150. 150 dikurangi 150 jadi 0, dan 300 dikurangi 150 jadi 150. Karena 12 ini sudah tidak memiliki selisih, jadi kita langsung aja 12 150. Nah, ini kan 150. 150 dikurangi 150 berarti 0, dan di sini di permintaannya juga nilainya 150. Dikurangi 150 jadi 0 juga. Nah, maka akan menghasilkan rute seperti ini. Nah, ini merupakan hasil dari metode Vogel approximation, di mana kita mendapatkan X1C
X1C ini 150, X2A yaitu 175, X3A 25, X3B 100, dan X3C 150. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai tujuannya dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi. Nah, yaitu 6 dikurangi 0, 6 dikali 0 ditambah 8 dikali 0 ditambah 10 dikali 50 ditambah 7 dikali 175 ditambah 11 dikali 0 ditambah 11 dikali 0 ditambah 4 dikali 25 ditambah 5 dikali 100 ditambah 12 dikali 150, maka akan mendapatkan hasil 5125. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Aji. Mohon perhatiannya ya teman-teman. Ya teman-teman, bisa kita lanjut di sini. Gimana, bisa dilanjut? Ya, untuk saat ini materinya itu tentang least cost method atau metode biaya terkecil. Nah, definisi dari least cost method itu apa sih? Least cost method merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya transportasi terkecil. Jadi kata kunci dari metode LCM ini adalah mencari sel dengan biaya transportasi yang paling minim. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama, mencari sel dengan biaya transportasi terkecil, kemudian alokasi pasokan, permintaan dengan nilai yang paling kecil. Kemudian yang ketiga, menghitung pasokan, permintaan untuk mencari sisa unitnya. Kemudian yang keempat, mengisi sel biaya transportasi terkecil dengan nilai alokasinya. Dan yang terakhir, ulangi langkah-langkah tersebut hingga pasokan dan permintaannya habis atau nol. Nah, di sini ada contoh soalnya, kelihatan ya teman-teman. Nah, ini ada tabel masalah transportasi dengan 3x3 ya. Ada 3 pasokan dan 3 permintaan, yang mana semuanya itu berjumlah 600. Jika ini ditambahkan akan menghasilkan 100, ini ditambahkan akan menghasilkan 600. Nah, itu artinya tabel transportasi yang seimbang ya. Oke, kita lanjut. Di sini diberikan soal, tentukan solusi awal yang layak menggunakan metode biaya terkecil atau least cost method untuk masalah transportasi seimbang yang disajikan pada tabel tersebut dengan 1, 2, 3 merupakan sumber dari transportasi. Nih, 1, 2, 3 itu sumbernya. Kemudian A, B, C adalah daerah tujuan transportasi. Nah, ini A, B, C-nya itu tujuan. Nah, ini bisa kita lihat di sini sesuai langkah-langkahnya ya. Kita itu dari tabel transportasi yang dasar itu kita mencari nilai transportasi terkecil, nilai biaya transportasi terkecil. Nah, nilai biaya transportasi terkecil itu ada di sel A3. Sel A3. Nah, ini ada 4. Nah, 4 itu sebagai biaya transportasi terkecil. Jadi kita bandingkan antara permintaan dan juga pasokannya. Di sini terlihat permintaannya 200 dan pasokannya 275. Nah, kemudian kita kurangkan dari 275 dikurangi 200, maka akan tersisa 75. Nah, 75 kita taruh di sel ini dan ini habis ya, teman-teman, atau 0. Boleh dilanjut. Nah, selanjutnya kita cari lagi, karena ini sudah 0, maka ini kita bisa blok ya. 0 tidak bisa dikurangkan lagi karena sudah 0 hasilnya, udah habis gitu ya. Kita cari lagi untuk biaya transportasi terkecil adalah 5, yaitu di sel B3. Nah, di sini ya. Di sel B3 adalah 5 dengan pasokannya 75 dan permintaannya 100. Jadi kita kalkulasikan saja 100 dikurangi 75 maka akan tersisa 25 unit. Maka 25 itu dituliskan di sini. Nah, tabel di sini maksudnya pasokan dari 3 ini, baris 3 ini sudah 0. Jadi kita blok baris 3 ini sudah 0, jadi sudah habis, bisa dilanjut. Nah, langkah selanjutnya kita cari lagi karena ini sudah diblok, sini sudah diblok juga. Maka tersisa mencari sel-sel terkecil yang belum diblok, daerah biaya transportasi terkecilnya. Nah, di antaranya itu nilai terkecilnya itu 8. Nah, 8 itu ada di sel B1 ya, di sel B1. Nah, ini
tadi tersisa 150 dikurangi 25. 150 dikurangi 25. Maka kan tersisa 125, yang ini habis ya, sisa 0. Ini kita taruh menjadi 125. Nah, selanjutnya itu kita mencari masih biaya terkecil ya, karena semua sel ini belum 0. Nah, di sini kita lihat biaya transportasi terkecil itu adalah 10 di sel C1. Nah, nilai 10 ini memiliki pasokan sebesar 125 dan permintaan 175. Nah, kemudian kita bisa kurangkan dari 300 dikurangi 125 itu menghasilkan sisa dari permintaan C itu 175. Boleh dilanjut. Nah, ini tabel akhirnya ya teman-teman, untuk mengenalkan dari sisa permintaan dan juga sisa pasokannya. Nah, yang terakhir itu ada di C2, yang mana C2 ini adalah 11. C2. Nah, C2 ini adalah 11 dengan sisa pasokan dan sisa permintaannya itu 175. Jadi kita kurangkan 175 dikurangi 175, kan hasilnya 0 ya. Nah, maka ini habis dan ini habis. Nah, boleh dilanjut. Sebelumnya dulu. Nah, karena semua tabel ini sudah 0, yang mana permintaan dari A0, permintaan dari B0, permintaan dari C0, dan pasokan dari 1, 2, 3 juga 0. Artinya langkah-langkah yang kita lakukan untuk metode LCM ini dihentikan. Selanjutnya kita mengkalkulasikan biaya transportasi minimum yang dihasilkan dari perhitungan LCM ini. Boleh dilanjut. Nah, perhitungannya itu bisa dilakukan dengan cara kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini 8 biaya transportasi terkecil dikali dengan 25 unitnya. Terus ada C 10 dikali 125, ditambah lagi 11 dikali 175, ditambah 4 dikali 200, ditambah 5 dikali 75. Kemudian boleh dilanjut, ada hasilnya di sini dalam satuan dolar ya teman-teman. 200 ditambah 1250 ditambah 1925 ditambah 800 dan ditambah 375 menghasilkan 4550. Nah, ini adalah biaya transportasi minimum yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Boleh dilanjut. Nah, untuk teman-teman bisa mengetahui masalah transportasi lebih jauh dan lebih dalam lagi, di sini saya bakal mengenalkan software untuk menyelesaikan masalah transportasi. Nah, software yang digunakan ini adalah Microsoft Excel. Boleh dilanjut. Nah, Excel sendiri itu bisa menyelesaikan berbagai macam masalah mengenai pengoptimalan data atau metode simplex pun bisa diselesaikan dengan Excel, dan salah satunya itu masalah transportasi. Nah, masalah transportasi ini bisa diselesaikan juga dengan Excel. Boleh dilanjut. Nah, ini ada contoh kasusnya. Sebelum itu saya mau menyiapkan dulu Excel-nya ya. Kita lanjutkan masalah transportasi dengan menggunakan contoh kasus yang nyata dengan diselesaikan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Saya izin duduk ya. Nah, ini diberikan suatu masalah transportasi kasus maksimasi ya. Sebuah perusahaan distribusi makanan memiliki 5 gudang di 5 lokasi yang berbeda, di antaranya gudang A, gudang B, gudang C, dan gudang D dan gudang E. Mereka harus mengirimkan barang-barang makanan tersebut ke 5 toko retail di 5 lokasi yang berbeda. Di toko 1, toko 2, toko 3, toko 4.